kalau kita belum bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, gimana kita mau bertanggung jawab dengan orang lain? Terus salah gitu. satunya apa sih yang belum tercapai tahun ini? Ya. Belum nikah itu sih sebenarnya. Harudang, 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 panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan harudang. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Oke dulu buat teman-teman online yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Bona. Bona alias Bona anak Medan. Iya. Ya, di sini saya termasuk vlog pertama ya, vlog perdana. Di sini saya akan membahas mengenai ya nasibnya anak-anak perantau yang tinggal di Jakarta. Jadi hari ini aku ada janji sama teman saya namanya Nugroho. Dia orang Jawa, cuma saya mau banyak bertanya apa sih yang menjadi motivasi dia hingga dia bisa sukses hingga sampai saat ini. Jadi mungkin kita akan interview di dalam mobil karena dia itu agak super sibuk ya. Bisa hanya ketemu dia di parkiran saja. Oke, saksikan ya guys. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Tonight, hey, hey, hey. Tonight, hey, hey, hey. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Buka Pak. Wow, iPhone 11 ya bos. KW ini mas. KW ya? Oh. Coba lihat buntutnya. Buntut apa? Belakangnya. Bang. Wah, iPhone 11 bro. KW ini. KW apaan? KW super. KW super ya. 2,000 years later. Selamat siang. Dengan teman saya, punya teman lama ya, namanya siapa, boleh dijelasin? Hoho. Namanya Nugroho, dia asal dari Jogja, orang Jawa. Nah, Ho, kan kamu udah termasuk lama ya di Jakarta? Baru Baru. baru sih, baru 3 tahun di Jakarta ini. Iya, mungkin teman-teman yang di rumah mungkin penasaran sih gimana sih orang-orang di rantau berjuang bisa sampai sukses itu, yang mulai dari titik nol, mungkin bermodalkan ijazah doang datang ke sini ya, sama Iya. sama baju, bawa baju gitu, tapi Bawa diri lah. ya bawa diri. Benar. Nah sekarang udah sukses. Ya sukses itu sebenarnya ya tergantung versi orang-orang ya. Tapi menurut saya sukses. Saya sudah melihat Mas Soho sudah sukses gitu. Nah Mas Soho, aku boleh tanya-tanya berapa pertanyaan ya? Boleh.
Nah, Mas Oho, yang menjadi yang menjadi pemikiran bahwa aku harus merantau ke Jakarta itu apa sih, terpikir atau terlintas di pikirannya gitu? Oke, sebenarnya sih gini Mas, kalau dibilang awal-awal sekolah dulu, kalau dibilang merantau ya, namanya orang Jawa itu kan pasti pengen dekat di rumah ya. Iya, kerjanya betul. yang dekat orang tua setiap hari benar, ini benar, gitu. benar, Cuman benar. kan itu pilihan sebenarnya. Iya, Kalau saya pribadi sih udah pergi ke merantau ini sudah sekitar dari 2013. 2013 Dari ya. 2013 sampai sekarang 2020, berarti udah 7 tahun. Wah, sudah merantau. luar biasa ya. Iya, udah 7 tahun merantau. Jadi awal saya kenapa memutuskan untuk merantau itu sebenarnya gini. Ya kan, kita laki-laki itu kan pasti akan kalau udah berkeluarga bertanggung jawab dengan keluarga kita ya, pasangan Betul. kita, istri kita. Nah, gimana caranya bahwa kita itu bisa Lebih mapan gitu lebih ya. mapan lah, istilahnya bisa benar, bertanggung jawab dengan orang Secara- lain. ah. Kalau kita belum bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, gimana Iya. kita mau bertanggung jawab dengan orang lain? Benar, gitu. benar. Aduh. Benar, Gitu. aduh. Biasanya orang Jawa itu agak ulet ya, Terus emang gigih ya bekerja ya. Ya tergantung orangnya Ya, juga, itu. orang banyak. Tapi nggak jauh beda juga sih sama orang Batak juga Iya. sih. Nah, selain berarti memang itu ya menjadi pilihan utama adalah Jakarta ya gitu. Sebenarnya enggak. Jakarta itu udah terlintas dulu waktu, sebenarnya gini, kalau ada orang bilang kan kemakan omongan. Nah, Iya, mungkin betul, salah betul. satunya saya yang kemakan omongan dulu. Oh, tadinya memang nggak suka. Ya, jadi dulu awalnya kerja itu Jakarta, nggak mau di Jakarta, Jakarta macet. Oke, Tiba-tiba oke. sekarang nyasar ke Jakarta, ya itulah kalau namanya kemakan omongan. Dulu saya awal kali merantau di Sumatera, di Pekanbaru. Oke, baik gue. Jadi di sana hampir 4 tahun. Terus Ya. ketika mau balik ke Jogja atau pilihan lain ya, pilihannya jatuhnya ke sini, ke Jakarta ya. Luar Kita biasa ya. ngikutin aja lah. Nah, yang membuat Mas Ho itu maksudnya biar sampai ke titik sekarang gitu. Apa sih yang punya apa sih yang dikerjain kok bisa sampai dalam posisi seperti inilah, maksudnya sudah dibilang udah lumayan bahkan mapan lah ya. Ya relatif sih sebenarnya Ya, gitu, Mas. gitu. Cuman kalau saya pribadi sih, kita itu manusia itu dasarnya kan berpikir, berencana, berusaha. Bermimpi, berencana, terus berusaha. Oke. Jadi semua itu berawal dari mimpi. Kalau kita nggak ada mimpi, kita nggak ada yang kita mau capai. Jadi emang orang bilang bermimpilah setinggi langit itu nggak ada salahnya, itu emang bener sih. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika saya pengen bermimpi, pengen beli HP, itulah HP baru. Mimpi dulu nggak apa-apa, bermimpi. Habis itu rencananya kapan? Saya mau pengen ini beli. Ya udah. Setelah berencana ya udah berusaha. Gimana ya. gitu. Terus ikuti aja prosesnya. Jangan menyerah lah Jangan istilahnya. menyerah gitu ya. Iya. Kegagalan kan ya nggak, pasti setiap proses itu ada yang namanya Iya, naik betul. turun, ada pasti suksesnya, ada gagalnya. Kalau dilihat orang kan banyak, kita lihat itu orang lihat orang suksesnya kan, kita lihat suksesnya aja, tapi pas waktu gagalnya kita nggak lihat. Iya. Histori ke belakangnya dia kita nggak tahu gitu kan, taunya rumputnya udah hijau gitu lah ya. Iya benar. Nah, benar. kan banyak orang berpikir kayak gini, mungkin rezeki kamu aja yang udah, emang rezeki kamu bagus gitu ya. Saya sudah begini, tapi nggak bisa mencapai apa yang saya inginkan gitu. Berarti ada sesuatu yang kurang mungkin ya. Ya kembali lagi sih, ada dibilang kan namanya belum rezekinya, mana tahu sebulan lagi rezekinya dia, kan semua tergantung dari prosesnya dia kan, prosesnya betul. Tuhan. Kalau sama kita berencana, kita berencana maunya minggu depan ini nih, tapi kalau Tuhan belum berkehendak ya gimana lagi. Iya, betul. Kadang ada orang yang sukses baru di usia 50 tahun, Iya. ada yang baru sukses di usia 21 tahun. Kayak itu gitu. pendiri KFC ya, umur 75 Nah, tahun kayak baru gitu kan. suksesnya gitu ya. Tergantung itu tadi lah, Benar-benar. kita menyerah atau enggak gitu. Oke, mungkin ada tips nggak yang bisa dikasih buat teman-teman gimana sih biar bisa ngikutin juga sama Mas Ho ya, yang sekarang udah termasuk lumayan mapan, udah punya mobil, bahkan sudah bisa bantu orang tua di kampung. Ya itu udah sesuatu yang
apa ya, luar biasa ya, dibandingkan hidup di Jakarta itu nggak gampang gitu. Bahkan yang udah kerja aja belum tentu bisa makan gitu, karena Jakarta itu keras ya gitu, betul keras banget kehidupan di Jakarta. Ya itu tadi sih, tetap berusaha ya, kerja keras itu pasti, terus jangan sudah menyerah sih Mas. Karena basicnya kalau kita udah, kadang emang saya juga ada kadang di titik bahwa saya sudah jenuh, saya pengen balik, betul. Saya kok masih di stuck kondisi kayak gini aja. Cuman ketika kita melihatnya kita ke atas, kita akan lupa bahwa kita itu sudah ada yang, bahwa kita posisi kita itu udah harus bersyukur gitu. Karena kalau kita melihat ke atas terus, orang di atas kita nggak akan pernah puas, kita nggak bersyukur. Tapi kalau kita bisa melihat istilahnya orang untuk makan aja bingung, kadang kan kita ada orang-orang hari ini mau makan apa ya, bingung nih mau makan apa. Itu sebenarnya kita harus bersyukur, kita aja mau makan masih bingung mau makan apa. Istilahnya dalam arti makan apa itu bukan nggak ada duitnya, tapi apa yang mau dimakan karena banyaknya pilihan atau bosan. Tapi kalau orang-orang yang istilahnya, mohon maaf ya, nggak ada kerjaan atau itu aja sah, mereka untuk makan sehari aja kan susah, mikir gitu, dari mana gitu ya. Yang pasti tetap bekerja keras ya, jangan lupa dan berdoa itu sih Mas. Oke. Jadi goal-goalnya yang belum kecapai tahun ini, dan goal-goal apa sih yang pengen dicapai ke depannya? Wah, banyak gitu sebenarnya. Jadi setiap, karena setiap orang harus punya goal ya. Kalau orang nggak punya goal, udahlah ya, flat lah hidupnya. Jadi saya sih sering, basicnya saya emang nggak suka terlalu keramaian atau bermain, tapi saya suka itu mendengarkan kayak yang apa ya namanya itu, kayak motivasi, kata motivasi itu, karena ketika kita di lingkungan kita sangat itu positif ya. Lingkungan positif ya akan positif yang datang gitu. Terus setiap awal tahun itu saya biasanya bikin tuh catatan, jadi saya bikin note apa yang ini saya capai di tahun 2020 ini misalnya, jadi saya note bulan ini harus ini gitu. Nah, banyak lah sebenarnya yang belum bisa tercapai. Terus salah satunya apa sih yang belum tercapai tahun ini? Nikah gitu ya? Belum nikah itu sih sebenarnya. Harudang, 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 panas, panas, panas. Selalu, 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 panas dan harudang. Itu the second choice ya. Ya, terus pengen punya rumah sendiri itu pasti ya, ini belum bisa terwujud gitu ya. Mungkin pelan-pelan aja. Pastilah. Atau juga kan udah bangun rumah di kampung juga kan? Ya, masih rumah orang tua. Ya, tapi kan udah direnovasi gitu. Nah, setiap kerja itu punya pipeline nggak sih? Setiap hari punya planning atau pipeline, punya apa? Maksudnya sebelum kerja untuk besok, malamnya udah punya prepare pipeline apa sih mau dikerjakan besok? Pasti kan, itu kan namanya plan, karena basicnya dulu kan saya pendidikan perawat. Kalau perawat itu kan sebenarnya kerja by rutinitas aja sebenarnya ya. Kalau kan guys, perawat bisa gajinya gede, Bu. Itu dulu perawat, sekarang udah ini, karena perawat itu kan kita upahnya besar di surga lah katakanlah. Iya, karena gitu. Apa namanya? Pelayanan gitu ya. Iya, basicnya kan kayak kerja harian rutinitas. Tapi kita kayak ini marketing ini kan saya dunia baru nih kan ya. Kalau kita nggak plan apa yang akan kita kerjakan untuk beberapa waktu ke depan, ya sama aja kita mau bingung mau ngapain gitu. Jadi kalau saya itu udah ada agenda tuh, setiap minggu itu pasti ada jadwal di agenda. Jadi jam sekian ada meeting dengan sekian, jam sekian ke sekian gitu. Kadang kayak free gitu. Jadi ketika malam nih, oh besok mau meeting dengan ini si A misalnya, oke, agenda semuanya udah siap. Terus misalnya deadline presentasi kemana di tanggal sekian, jadi kita udah siap-siap jauh hari ya. Pasti harus ada rencana sih. Betul. Sungguh luar biasa ya. Iya, hidup tanpa rencana nggak ada tujuan, nggak jelas itu Mas. Oke, mungkin ada pesan-pesan mau disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira apa sih yang menjadi motivasi buat mereka gitu? Ya apa ya? Mungkin sama kebanyakan orang sih ya, tetap berusaha aja walaupun belum
apa istilahnya belum mencapai yang diinginkan ya mungkin belum waktunya, pasti ada waktunya kok. Berusaha, berdoa gitu ya. gitu. Terus Jangan memang menyerah. jangan menyerah. Ya, saya rasa sih seperti itu juga sih. Oke. Oke. Next. Oke. Kalau gitu aku mau review mobilnya dong. Boleh. Boleh. Ya, kita mau review mobilnya Mas Soho. Mas Soho, ini mobilnya Matic kayak. Dia Matic. Kenapa sih pilih Matic? Ya karena di Jakarta ini kan Mas lebih macet kan ya. Lebih macet prefer ya. yang nggak capek aja sih sebenarnya. Oh, berarti lebih ke praktisnya aja ya, karena Iya. kalau Gigi itu maksudnya Gigi apa namanya suka Manual. ganti-ganti gitu Ya ya. kalau manual kan capek di kakinya, kita harus kopling terus. Iya ya. Ini masih di plastik, ini masih baru, memang bener nih. Aku coba cek ya. Apa sih yang sering dibawa setiap harinya? Nggak ada sebenarnya, ini cuma asal jalan aja sih sebenarnya. Asal jalan aja ya. Iya, karena ini kan untuk namanya apa ya? Cuman buat kerja aja kalau perlu. Kalau enggak Iya, ya ya. enggak ini. Tapi termasuk ini dong, termasuk emang mobil baru, bersih lagi, emang dirawat ya. Ya kalau dirawat sih pasti. Ini harganya berapa sih Mas? Harganya ya 300-an ya? di bawah itu sih. Hampir. 290-an gitu ya. Ya segitulah. Nah guys, akhirnya dia bisa beli mobil harga 290 jutaan guys. Dadah.